Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika tolak ukur kesuksesan dan kemuliaan diukur dari kemasyhuran dan banyaknya pengikut, maka Al-Imam Abu Abdillah Jamaluddin Muhammad bin Abdullah bin Malik At-Ta'i Al-Andalusi Al-Jayani Asy-Syafi'i, beliau tak akan pernah masuk dalam barisan orang-orang yang mulia. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan juga loncengnya. Share juga ke teman-teman dan keluarga kalian, karena sesungguhnya yang sampai kepada seorang mukmin dari amalannya dan kebaikannya setelah meninggal dunia ialah ilmu yang ia ajarkan dan yang ia sebarkan. Satu lagi, simak videonya sampai habis biar kalian gak salah paham. Imam Abu Abdillah Jamaluddin Muhammad bin Abdullah bin Malik At-Ta'i Al-Andalusi Al-Jayani Asy-Syafi'i, atau yang kita kenal dengan nama Ibnu Malik. Nama Ibnu Malik adalah pengarang Nazm Alfiyah yang memiliki 1002 bait. Imam Ibnu Malik semasa hidupnya dikenal sebagai ulama yang sepi santri dan pengikut. Nama Ibnu Malik ketika itu tidak seviral nama kitab Alfiyah karangannya yang begitu kesohor di seluruh penjuru dunia sampai detik ini. Bahkan seperti yang dikisahkan oleh Ibnu Jazari, suatu ketika Imam Ibnu Malik duduk di depan rumahnya untuk menunggu kedatangan orang-orang yang ingin mengaji kepadanya. Berjam-jam ia duduk, tak seorang pun yang datang. Hingga tanpa rasa gengsi dan malu, beliau menjajakan ilmu dengan memanggil orang-orang yang lewat di depan rumahnya. Ayo yang mau belajar ilmu nahu, yang mau belajar ilmu qiraat, kemarilah. Berjalan seiringnya waktu, tapi tak ada yang peduli. Ketika itu tak seorang pun datang untuk mengaji kepada Imam Ibnu Malik. Dan Imam Ibnu Malik akhirnya berkata, "Alhamdulillah, saya bebas dari tanggungan menyimpan dan menyembunyikan ilmu." Ibnu Jazari lalu mengomentarinya, meski Imam Ibnu Malik tidak banyak memiliki pengikut atau murid, Allah memberi beliau satu murid yang sangat luar biasa sekali, yakni Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Imam Nawawi adalah salah satu murid Imam Ibnu Malik yang berkualitas lebih baik. Imam Nawawi juga adalah murid yang diisyaratkan oleh Imam Ibnu Malik dalam sebuah bait karangannya, yaitu Alfiyah di dalam bab ibtida. Ketika Imam Ibnu Malik sedang melanjutkan karangan bait Alfiyahnya yang berbunyi, "Wala yajuzul ibtida bin nakira ma lam tufidka inda zaidin namira." Lalu datanglah Imam Nawawi yang mengetuk pintu rumahnya Imam Ibnu Malik, dan Imam Ibnu Malik pun menyuruhnya masuk. Ketika Imam Nawawi masuk, Imam Malik pun melanjutkan karangan bait Alfiyahnya. Wa hal fatang fikum fa makhilun lana wa rajulun minal kirami indana. Wa hal fatang fikum, adakah seorang pemuda di antara kalian? Fa makhilun lana, tidak ada teman yang menemani kami. Wa rajulun minal kirami indana, dan seorang lelaki yang mulia ada di sisi kami. Nah, arti bait seseorang lelaki yang mulia ada di sisi kami itulah arti yang dirujukan oleh Imam Ibnu Malik kepada Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Mungkin kalian banyak yang tidak tahu bahwa ulama nahu Imam Ibnu Malik bukan berasal dari Jazirah Arab, melainkan dari Andalusia, bagian semenanjung Liberia yang di zaman sekarang mencakup Spanyol dan Portugal, negara asal Cristiano Ronaldo. Mungkin juga mencakup Catalonia, markas utama Barcelona. Imam Ibnu Malik lalu hijrah ke Damaskus, Suriah, dan akhirnya wafat dan dimakamkan di sana. Dari Imam Ibnu Malik kita belajar bahwa tolak ukur kemuliaan bukan dilihat dari kemasyhuran atau keviralan, bukan dari banyaknya followers atau pecinta, tetapi semua tergantung keikhlasan, ketulusan, dan seberapa dekat ridho Allah kepada kita. Seperti apa yang diungkapkan oleh Imam Asyibani, tidak semua keviralan itu adalah hal yang agung dan mulia, karena Firaun sangatlah viral, akan tetapi dia adalah raja pembuat keburukan. Sebagian orang tidak terkenal, akan tetapi dia adalah permata di atas permata. Ia memiliki keindahan yang tersimpan sebagaimana Lailatul Qadar yang selalu dirahasiakan. Sampai saat ini para santri selalu menyandungkan nazam tersebut dalam berbagai acara seperti sholawatan, muludan, syukuran, wisudaan, dan sebagainya. Bahkan setiap tahunnya di berbagai pondok pesantren hadir para penghafal Nazm Alfiyah, dihafalkan untuk dipelajari, dipahami, dan diaplikasikan. Nazm Alfiyah sebagai pengingat kita akan ketakziman kepada guru dan kiai, sebagai panduan kita untuk memahami kalam ilahi. Maka akan sangat lucu ketika seseorang berteriak kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah
tetapi mereka merupakan dasar-dasar ilmu tata bahasa untuk membedah makna yang terkandung di dalam kedua sumber agama. Wallahu a'lam bishawab.